Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di IES Channel untuk belajar apa saja, belajar menjadi lebih baik. Kali ini saya ingin menyampaikan materi akuntansi internasional, international accounting ya, yang bersumber dari buku Frederick D.S. Choi dan Gary K. Mick ya. Atau kita lebih mengenalnya sering dengan Choi dan Mick ya. Pada kesempatan ini kita mulai dengan bab pertama ya, bab pendahuluan. Oke. Di bab ini kita akan diajak mendiskusikan tentang bagaimana perbedaan antara akuntansi internasional dan akuntansi domestik, kemudian mengapa atau apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan di dalam akuntansi internasional itu sendiri. Lalu kita sedikit membahas asal-usul atau histori atau sejarah berkembangnya akuntansi internasional. Lalu faktor-faktor yang berkontribusi penting terhadap berkembangnya bidang studi akuntansi internasional. Kemudian kita juga membahas tentang isu-isu yang berkembang terkait dengan pelaporan eksternal dan internal ketika bisnis dan investasi perusahaan itu sudah melampaui batas-batas antar negara. Dan terakhir kita mengenal tentang global capital market yang menjadi bagian utama ya, yang mempengaruhi perlunya harmonisasi international accounting itu sendiri selain perkembangannya. Nah, di pertama kali kita akan mendefinisikan dulu apa yang dimaksud dengan akuntansi internasional. Domestic accounting atau akuntansi domestik. Jadi ada perbedaan antara domestic accounting dan international accounting. Kita sudah tahu terkait dengan akuntansi domestik ini, yaitu yang menyediakan informasi spesifik. Tentu saja ketika bicara soal akuntansi ya informasi keuangan ya, informasi keuangan sebuah perusahaan misalnya, yang informasi tersebut digunakan oleh pemakainya untuk sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Nah, sedangkan akuntansi internasional atau international accounting sama, maknanya adalah penyediaan informasi terkait dengan keuangan perusahaan, namun ini sudah terkait dengan perusahaan multinasional atau mungkin kita akan singkat dengan MNC, multinational company ya, yang beroperasi dan transaksinya itu melintas batas negara ya, atau disebut sebagai sebuah entitas dengan kewajiban pelaporan bagi non-domestic readers. Jadi para pembacanya sudah berbeda antar negara. Tuh. Misalnya perusahaan Indonesia itu beroperasi di wilayah negara lain, dan tentu saja ini harus dibaca oleh di negara yang bersangkutan laporan keuangannya untuk pengambilan keputusan mereka, terutama terkait dengan investasi misalnya seperti tadi. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan berkembangnya akuntansi internasional. Nah, apa saja yang menyebabkan perbedaan di antara negara-negara tadi sehingga munculnya secara khusus akuntansi internasional? Pertama adalah
prinsip-prinsip pengukuran yang berbeda di berbagai negara. Dan yang kedua, pengungkapan laporan keuangan atau disebut sebagai corporate transparency, keterbukaan perusahaan terhadap informasi-informasi keuangannya. Kemudian praktik-praktik audit laporan keuangan yang juga berbeda di antara negara-negara yang terkait dengan sebuah perusahaan multinasional tadi. Nah, kita lihat sekarang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan akuntansi internasional. Yang pertama terkait dengan Accounting International Heritage. Jadi akuntansi internasional itu berkembang sebagai warisan dari perkembangan akuntansi di berbagai negara. Yang pertama, double entry, yang dikenal berasal dari Italia. Yang kedua, bookkeeping, kita dulu mengenalnya dengan tata buku ya. Bookkeeping yang berkembang di Jerman, dan ini juga mendorong berkembangnya konsep-konsep kapitalisme ya. Kemudian di Belanda, negara Belanda yang mengembangkan pengukuran pendapatan atau laporan pendapatan ya. Kemudian di Prancis yang menggunakan akuntansi untuk perencanaan pengendalian, sehingga disebut atau dikenal dengan governmental accounting, akuntansi pemerintahan. Lalu double entry yang muncul di Inggris, ada yang di Italia, kemudian berkembang lagi di Inggris dalam rangka mengelola dan mengendalikan kepentingan-kepentingan komersial di negara British, di negara-negara koloninya. Kemudian peran penting akuntansi dalam revolusi industri yang terjadi di Amerika. Inilah yang beberapa warisan di masa lalu yang kemudian mengembangkan akuntansi internasional. Kemudian selanjutnya terkait dengan adanya paradoks dalam akuntansi internasional. Yang pertama, di banyak negara akuntansi itu melibatkan kepentingan-kepentingan nasional masing-masing, baik itu terkait dengan hukumnya, terkait dengan politiknya, sosial, dan berbagai hal yang memiliki ciri khas masing-masing di antar negara. Kemudian akuntansi yang menyediakan informasi bagi orang dan institusi yang mengambil keputusan dalam lingkup internasional. Keputusan di sini adalah keputusan terkait dengan keputusan ekonomi di antar negara. Kemudian perbedaan-perbedaan yang juga menciptakan perlunya adanya harmonisasi akuntansi, sehingga memudahkan orang ataupun institusi tadi di negara-negara yang berbeda, di negara asing, untuk mudah mempelajari, membaca laporan-laporan atau informasi keuangan yang disajikan oleh sebuah perusahaan multinasional, sehingga untuk bisa dijadikan sebagai sumber pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Faktor lainnya adalah pertumbuhan dan penyebaran operasi multinasional. Jadi di sini digambarkan adanya perkembangan yang cukup pesat ya, operasi-operasi perusahaan-perusahaan multinasional di berbagai negara. Faktor lainnya yaitu terkait dengan isu-isu atau masalah pelaporan akuntansi yang muncul saat perusahaan atau bisnis itu sudah melintas batas negara. Pertama, konsolidasi akuntansi dengan perusahaan-perusahaan di luar negerinya, anak cabangnya yang berada di negara yang berbeda. Tentu saja dengan bahasa yang berbeda, ukuran
keuangan yang berbeda, kurs yang berbeda, itu bagaimana sebuah perusahaan melakukan laporan keuangan konsolidasi. Ya, jadi ini mendorong harmonisasi akuntansi internasional sehingga dapat dilakukan laporan keuangan konsolidasian ya untuk sebuah perusahaan multinasional tadi. Kemudian yang kedua, akuntansi untuk fluktuasi kurs luar negeri. Nah, jadi di samping tadi bahasa, kemudian format, metode dan sebagainya, juga perbedaan currency. Ini juga menyebabkan berkembangnya akuntansi internasional. Kemudian akuntansi terhadap perubahan harga, ya, atau perbedaan harga juga menyebabkan berkembangnya studi terkait dengan international accounting. Kemudian perencanaan dan pengendalian, ya, bisa dibayangkan sebuah perusahaan memiliki anak-anak cabang di berbagai negara yang berbeda. Bagaimana melakukan perencanaan dan pengendalian bagi perusahaan tersebut, ya. Kemudian penilaian kinerja terhadap operasi-operasi perusahaan di luar negeri. Lalu financial risk management, manajemen risiko keuangan. Nah, ini terkait dengan pasar modal dan sebagainya atau pasar keuangan. Sementara anak-anak perusahaan ada di luar negeri dan kondisi ekonomi yang berbeda, kondisi capital market yang berbeda juga menjadi persoalan tersendiri. Lalu pajak, ya, pajak internasional dan isu terkait dengan transfer pricing. Nah, ini juga sangat kental, faktor ini mempengaruhi perkembangan international accounting. Lalu terkait dengan inovasi keuangan. Pertama, identifikasi risiko pasar potensial. Jadi adanya kebutuhan terhadap pertimbangan atau evaluasi terhadap berbagai risiko pasar yang berbeda di antar negara. Ya, yang kedua, adanya trade-off antar negara yang dihubungkan dengan strategi bagaimana mengurangi risiko potensial market risk. Jadi ini terkait dengan trade-off yang terkait dengan bagaimana strategi mengurangi risiko yang mungkin terjadi karena potensial market risk tadi itu. Kemudian pengukuran risiko yang sudah terjadi. Ya, kalau tadi adalah berupa dengan potensialnya, kemudian bagaimana kalau risiko itu sudah terjadi, adanya perubahan makroekonomi di sebuah negara luar negeri yang berhubungan dengan perusahaan. Lalu berkembangnya produk-produk yang bersifat lindung nilai, ya, produk-produk keuangan lindung nilai. Nah, hedge product, ya, spesifik itu. Kemudian evaluasi efektivitas program-program lindung nilai itu sendiri. Jadi terkait dengan pasar keuangan, ya, di berbagai negara yang di mana sebuah perusahaan multinasional tadi itu memiliki cabang-cabangnya di lintas negara. Lalu persaingan global tentu saja ini juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan international accounting. Itu terkait dengan competitive benchmarking. Jadi kebutuhan terhadap tolok ukur bagi perusahaan untuk mengukur kemampuannya dalam bersaing antar negara. Dalam ini adalah perusahaan multinasional, ya. Kemudian merger dan akuisisi, ya, antar negara. Jadi ada perusahaan yang harus di merger, ada
harus diakuisisi. Ini juga menjadi isu penting dalam perkembangan international accounting, khususnya terkait dengan corporate valuation, penilaian korporasi. Kemudian internationalization of capital market. Nah, ini munculnya pasar-pasar. Sekarang ini pasar modal itu sudah tidak bisa lagi fokus ke dalam negeri. Ini sudah bersifat global, sudah internasionalisasi gitu. Jadi muncul faktor-faktor keuangan eksternal ya, yang terkait dengan pelaporan di lintas capital market di setiap negara. Jadi, kalau sebuah perusahaan multinasional misalnya menjual sahamnya di sebuah negara, tentu berbeda dengan negara lainnya kondisinya. Saham, fluktuasi harga saham dan segala macam itu memunculkan isu-isu tersendiri yang terkait dengan eksternal finance, jadi laporan-laporan keuangan eksternal. Belum lagi di masing-masing capital market sendiri memiliki regulasi-regulasi yang berbeda, spesifik terkait dengan kepentingan domestik mereka. Lalu terkait dengan isu-isu yang dihubungkan dengan pelaporan dalam hubungannya capital markets. Yang pertama adalah bagaimana menganalisis atau menginterpretasikan laporan keuangan luar negeri. Ya, sementara kalau terjadi ada perbedaan metode pelaporan, kemudian basis akuntansi yang berbeda dan sebagainya. Kemudian bagaimana melaporkan kepada para pengguna laporan keuangan di luar negeri. Ya, karena bahasa yang berbeda tentu tidak mudah untuk memberikan pemahaman yang sama ya. Dan yang ketiga, harmonisasi pelaporan standar akuntansi internasional. Nah, jadi bagaimana melakukan harmonisasi international accounting standard itu, ini juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan akuntansi internasional. Nah, jadi kita akan banyak membahas terkait dengan bagaimana harmonisasi terhadap akuntansi yang berkembang di berbagai negara yang berbeda, sehingga menjadi sebuah akuntansi internasional yang dapat diterima secara umum bagi para pemakai laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang berasal dari luar negeri. Kemudian isu lainnya adalah terkait dengan perkembangan capital market atau pasar modal. Lalu juga akan terkait dengan akuntansi kurs dan pajak, juga perpajakan dan transfer pricing. Itu yang hal-hal yang utama. Tentu saja banyak lagi hal-hal yang menarik yang bisa kita diskusikan di dalam mempelajari akuntansi internasional ini. Baik, kita akan lanjutkan nanti pada sesi berikutnya, yaitu di bab 2 dari buku International Accounting Choi dan Mick ini. Kita akan diskusikan di Google Classroom ya setelah ini. Silahkan mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang kurang jelas, kemudian eksplorasi apa yang sudah disampaikan. Tentu saja yang disampaikan di sini sangat terbatas ya, dan Anda harus mengembangkan informasi lainnya dari sumber atau referensi yang berbeda untuk memahami lebih lanjut terkait dengan bab yang pertama ini. Sampai jumpa, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.